Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya John Megasarbahi, guru pada SMP Negeri 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengikuti BIMTEK, program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, sekaligus mengajak guru-guru hebat Indonesia untuk mengikuti program guru belajar tersebut. Guru-guru hebat Indonesia. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat dalam memahami tujuan, konsep, bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi, serta menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Siapa saja peserta yang dapat mengikuti program guru belajar ini? Yang pertama, semua guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat. Yang kedua, dan yang telah memiliki akun SIM PKB. Agar Bapak Ibu bisa mengikuti program guru belajar, maka Bapak Ibu masuk melalui portal gurubelajar.kemendikbud.go.id. Di situ Bapak Ibu dapat memilih seri yang akan Bapak Ibu ikuti, di mana salah satunya adalah seri asesmen kompetensi minimum. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama BIMTEK dan tahap kedua pengimbasan. Bapak Ibu akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini secara daring dan mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu 32 jam pertemuan yang dapat Bapak Ibu atur secara fleksibel sesuai waktu luangnya Bapak Ibu. Pada tahap BIMTEK, Bapak Ibu akan mengawali dengan mengikuti orientasi untuk mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Akan menjadi efektif bila Bapak Ibu mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, dan melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Pada tahap pengimbasan, di mana Bapak Ibu diminta untuk membuat video pengimbasan tentang bagaimana cara mengikuti program guru belajar, apa yang dipelajari, dan sekaligus mengajak guru-guru hebat Indonesia untuk mengikuti program guru belajar. Sebelum mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Setelah itu, Bapak Ibu akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, butir soal asesmen numerasi tingkat SMP, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Untuk mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu yang pertama, hasil belajar siswa yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Dan yang kedua adalah kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Aspek-aspek tersebut diperoleh dari tiga instrumen, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum, yang akan mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa.
Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Sesuai dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional, bahwa asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu, karena itu menjadi kewenangan sekolah. Pemerintah melalui asesmen nasional ini melakukan evaluasi sistem untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dan untuk kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan dan siswa pada jenjang kelas 5, 8, dan 11. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Dan bentuk soal asesmen nasional dalam asesmen kompetensi minimum terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Perlu diketahui juga, selain siswa, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Salah satu instrumen penilaian dari asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum, yang mana akan mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Dalam penilaian AKM literasi membaca, tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada tingkat proses kognitif, menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Sedangkan pada konteks, menunjukkan aspek kehidupan atau situasi. Dan untuk penilaian AKM numerasi, ada 3 komponen juga, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten dibedakan menjadi 4 kelompok, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Pada numerasi, ketiga komponen tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Akan ada banyak manfaat yang akan kita peroleh dari mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, dan juga dapat memotivasi kita untuk menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi literasi dan numerasi, tidak hanya sekedar pembelajaran berbasis isi materi. Baiklah guru-guru hebat Indonesia, jadi asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional, karena asesmen nasional lebih memberikan gambaran secara umum dan utuh mengenai mutu pendidikan, tidak hanya secara kognitif saja, namun secara karakter dan iklim belajar. Demikianlah video pengimbasan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salam sehat untuk guru-guru hebat Indonesia.